Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone murah dengan skor Antutu tertinggi di awal tahun 2021 ini. Otomatis kalau handphone udah punya skor Antutu tinggi, main game pun jadi lancar dan halus. Oke, kalau gitu langsung aja simak video ini sampai habis ya. 5 handphone gaming termurah dengan skor Antutu tertinggi tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Samsung Galaxy M21. Salah satu handphone murah terlaris dari Samsung ini memang banyak diminati karena kemampuan prosesornya yang lumayan. Dibekali chipset buatan Samsung Exynos 9611 dengan kapasitas RAM 4GB per 64GB, handphone ini dapat menghasilkan skor Antutu di angka 180 ribuan, angka yang lumayan impresif untuk ukuran handphone harga 2 jutaan. Kemudian ada juga tambahan fitur game booster untuk memaksimalkan performa handphone, menjaga suhu, dan menghemat baterai. Displaynya juga buat mata manja dengan panel Super AMOLED yang terkenal tajam dalam warna dan detail. Apalagi layarnya ini udah punya resolusi Full HD Plus dan tambahan proteksi Gorilla Glass 3. Sementara pada kamera, handphone ini juga dibekali kamera yang nggak sembarangan. Ada kombinasi triple cam 48MP plus 8 dan plus 5MP pada kamera utama. Dan pada kamera depan ada salah satu keunggulan dari handphone ini, yaitu kamera dengan resolusi 20MP menjadikannya salah satu handphone yang tertinggi di kelas harganya. Yang keempat, Redmi 9. Handphone ini memang sempat buat heboh, apalagi kalau bukan dengan harga murah. Redmi 9 ini menawarkan spek yang lebih di kelas harganya. Terlebih pada prosesornya yang menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dengan dukungan RAM 4GB per 64GB yang menghasilkan skor Antutu di angka 200 ribuan. Di atas kertas, handphone ini tidak akan kesulitan memainkan game-game favorit sekarang ini, walaupun mungkin tidak pada settingan rata kanan. Dan belum lagi dukungan dari layarnya yang udah punya resolusi Full HD Plus, ukuran 6,53 inci, serta proteksi Gorilla Glass 3. Di sektor kamera ada quad cam dengan kombinasi 13MP plus 8 plus 5 dan plus 2MP. Gak terlalu mewah memang, tapi sudah sangat cukup buat hasilkan foto bagus buat sosial media. Sementara di bagian depannya ada kamera standar 8MP dengan model poni tetesan air atau dewdrop kamera. Dan terakhir, salah satu keunggulan lagi dari handphone ini adalah dukungan baterai besar kapasitas 5020 mAh yang sudah support fast charging 18 watt. Yang ketiga, Narzo 20. Handphone dari Realme ini memang menjadi salah satu pilihan favorit di harga 2 jutaan sekarang ini, karena handphone ini sepertinya memang fokus di performa. Prosesornya aja menggunakan chipset gaming terbaru MediaTek Helio G85, didukung RAM mulai dari 4GB per 64GB. Handphone ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka 206 ribuan, angka yang cukup impresif. Dan memang memainkan game kayak animasi seperti Genshin Impact juga lancar dimainkan pada handphone ini, walaupun bukan dengan grafik tertinggi. Dan untuk menunjang itu juga tersedia layar luas ukuran 6,5 inci yang walaupun masih HD Plus tapi terlihat tajam alias nggak burik. Kemudian kelebihan lain lagi dari handphone ini adalah kamera triple cam dengan resolusi 48MP, cukup tinggi di kelasnya yang pastinya punya hasil foto yang jernih. Dan nggak sampai di situ, handphone ini juga dibekali baterai kapasitas monster 6000 mAh yang sudah support fast charging, pengisian cepat sebesar 18 watt. Yang kedua, Infinix Note 8. Nggak banyak yang tahu, tapi Infinix sekarang udah mulai ditakuti oleh brand-brand besar karena mulai berani menghadirkan handphone murah dengan spek yang tinggi. Contohnya seperti Infinix Note 8 ini yang patut jadi pertimbangan handphone di kelas harga 2 jutaan. Prosesornya aja menggunakan MediaTek Helio G80, tapi kelebihannya ada RAM besar 6GB per 64GB yang bisa menghasilkan skor Antutu lebih dari 200 ribuan. Prosesornya ini juga mengalami peningkatan sebesar 35% dari pendahulunya Infinix Note 7.
review. Dan nggak sampai di situ, pastinya ada lagi kelebihan handphone ini di sektor kamera, yaitu hadirnya quad cam dengan kombinasi 64 megapiksel plus 2, plus 2, dan plus 2 megapiksel di bagian belakangnya, dan kamera dual cam di bagian depan 16 megapiksel plus 2 megapiksel berbentuk punch hole kamera. Belum lagi tambahan portnya yang sudah menggunakan USB Type-C, fingerprint di bagian samping, dan baterai jumbo kapasitas 5200 mAh yang sudah didukung pengisian cepat atau fast charging sebesar 18 watt. Yang pertama, Redmi Note 9. Handphone ini memang sangat layak dinobatkan menjadi handphone terbaik di harga 2 jutaan di tahun 2020 kemarin, karena memang tidak ada yang bisa menyangkal handphone ini punya spek tinggi dibanding harganya. Redmi Note 9 dibekali prosesor MediaTek Helio G85, didukung RAM 4GB per 64GB yang bisa menghasilkan skor Antutu sebesar 209 ribuan. Prosesornya ini juga diklaim mengalami peningkatan sebesar 32% pada performa GPU dan 22% pada CPU dari Redmi Note generasi sebelumnya. Ditambah lagi layarnya yang sudah punya resolusi Full HD+, proteksi Gorilla Glass 5, dan punch hole kamera yang buat layarnya jadi makin luas. Sektor kamera juga jadi unggulan di handphone ini. Terdapat quad cam kombinasi 48 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel yang pastinya menghasilkan foto yang jernih dan detail, pas buat kebutuhan foto di media sosial kalian. Sedangkan di bagian depannya ada kamera tompel yang juga punya resolusi tinggi, yaitu 13 megapiksel. Fitur lain dari handphone ini adalah portnya yang sudah USB Type-C, fingerprint scanner, dan baterai kapasitas jumbo 5020 mAh yang didukung pengisian cepat sebesar 18 watt. Oke semua, itu dia tadi 5 handphone gaming termurah dengan skor Antutu tertinggi tahun 2021 versi ponsel heboh. Jangan lupa untuk link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.